Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita akan baca Ulangan 24. Kita baca ayat 1 sampai ke 5 aja. Kalau Tuhan berkenan kita akan langsung ke Ulangan 25 ya, karena pada intinya isinya hampir sama antara 24 25 itu. Tapi kita akan baca hanya dari Ulangan 24 ayat 1 sampai 5. Nanti saudara baca yang lainnya di rumah ya. Kita baca sebagaimana tertulis di depan bersama-sama. 3, 4. Ketika seorang pria mengambil seorang wanita dan menikahinya, kemudian terjadi bahwa dia didapati tidak menyenangkan di matanya, karena dia menemukan padanya hal yang memalukan. Lalu ia menulis surat cerai baginya, dan dia memberikan ke tangannya, dan dia menyuruh wanita itu pergi dari rumahnya. Lalu wanita itu keluar dari rumahnya dan dia pergi dan menjadi milik pria lain. Nah, suami yang kemudian itu membencinya, lalu menulis surat cerai baginya dan memberikan ke tangannya, dan menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau karena suami yang kemudian yang mengambilnya sebagai istri baginya itu mati, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak bisa berbalik mengambilnya untuk menjadikannya sebagai istri baginya setelah dia dicemarkan. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Yahweh. Dan engkau tidak boleh mendatangkan dosa atas negeri yang akan Yahweh Allah memberikan kepadamu sebagai milik pusaka. Ketika seorang pria baru saja mengambil istri, dia tidak boleh pergi berperang, dan tentang hal apapun tidak boleh ditugaskan kepadanya. Dia harus bebas dan berada di rumahnya selama 1 tahun dan benar-benar menggembirakan istri yang telah dia ambil. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Kasih kemurahan Tuhan ya, kita belajar dan terus belajar. Dan ya yang terus-menerus diingatkan betapa Tuhan yang saudara saya sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia mengajarkan secara detail ya dalam menjalani kehidupan di dunia yang jahat atau bahkan semakin jahat ya. Tapi kita mengucap syukur kalau saudara perhatikan lagu-lagu yang tadi dinyanyikan ya, secara beruntun. Ada lagu yang berbicara tentang tahun Yobel, tapi juga dilanjutkan dengan lagu Hari Pembebasan. Itu sebenarnya artinya sama ya. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Ya. Dan kita mengimani bahwa tahun Yobel itu adalah pada akhirnya merupakan tahun pembebasan dari kuasa si jahat. Ya. Si jahat diberikan kekuasaan karena berhasil menaklukkan si manusia. Diberi kekuasaan selama 6.000 tahun. Berdasarkan kitab Kejadian pasal ke-6 ya. Kita sudah belajar nih, di refresh lagi ya. Nah, kita sangat percaya bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya, dan Tuhan juga berbicara senantiasa. Waktunya itu teratur ya. Waktunya teratur artinya tetap ya. Nah, kita menunggu-nunggu ini ya. Kapan Kejadian pasal 6 itu terjadi? Karena dikatakan rohku tidak akan selamanya ada pada manusia. 6.000 tahun. 6.000 tahun artinya 120 tahun. Yobel, kita percaya Yobel 1 tahun Yobel itu 50 tahun. Jadi jangan anggap enteng itu ya. Karena banyak orang yang memang tidak memperhatikan hal itu.
bahwa roh Bapa Yahweh, atau dengan kata lain, ya, saya menafsirkan Tuhan memberikan kebebasan kepada si setan menguasai dunia selama 6.000 tahun. Tuhan punya kuasa untuk memberi batas hanya 6.000 tahun. Dan 6.000 tahun itu persisnya sudah lewat. Ya, 6.000 tahun itu sudah lewat. Nah terus bagaimana? Kapan? Kan gitu kan. Nah itulah timbul penafsiran-penafsiran yang pernah beberapa kali saya ucapkan. Ya. Dan ya kita harus, ya memang itu tafsiran ya. Tapi coba dipikir ulang. Ya. Bahwa memang kan segala sesuatu itu seperti yang berkali-kali dikatakan dalam kitab Ibrani kan. Torah itu bayangan. Ya, bayangan. Dalam Torah bercerita tentang bangsa Israel yang menjadi tawanan Mesir 400 tahun. Ya kan banyak orang nggak ngerti juga 400 tahun. Padahal dari situ kalau orang mencari tentang generasi, dari situ sudah dapat. Karena perhitungan generasi yang pernah diajari di tempat ini, dari umur itu memang persis 100 tahun. Ya, tetapi itu kalau orang tidak bikin tabelnya memang tidak akan ketemu. Tetapi di dalam Kejadian 15 jelas dinyatakan ya bahwa bangsa Israel menjadi budak 400 tahun. Tetapi generasi keempat akan kembali. Dari situ itu sebenarnya kalau orang teliti dia sudah bisa dapat. Ya, paling sedikit dia dapat dari situ. Kalau yang dari Adam sampai Abraham 2000 tahun itu 20 generasi. Kalau dia nggak bikin tabel itu nggak bakal ketemu. Ya, dari tabel itu kita mendapat paling sedikit 2 firman yang menguatkan Kejadian 15 bahwa satu generasi itu 100 tahun. Ya kita bersyukurlah. Ya. Nah, kemudian ya belakangan ini kan diingatkan kembali. Ya 120 tahun. Memang tidak dikatakan itu 120 tahun Yobel dalam Kejadian pasal ke-6. Tetapi kita yakin bahwa segala sesuatu ditulis. Karena itu merupakan sesuatu rahasia. Kita juga harus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ya, karena ketika perkataan itu ditulis pada Kejadian pasal ke-6, itu pada zamannya si Nuh. Dan Nuh umurnya bukan 120 tahun, 950 tahun. Jadi apa maksudnya 120? Nah, inti katanya adalah Rohku tidak akan selamanya ada pada manusia. Itu intinya di situ. Ya. Dari situ saya pribadi menafsirkan. Yang dimasukkan di situ pasti 120 tahun Yobel. Ya. Dan selama 6.000 tahun seharusnya umur manusia. Tetapi karena dia kalah sama setan, ya 6.000 tahun manusia ada di dalam kuasa setan. 6.000 tahun. Ya, karena kita menafsirkan, bukan menafsirkan, memang tertulis bahwa Torah itu bayangan. Lah kita mengambil satu contoh dari bangsa Israel menjadi tawanan 400 tahun menjadi budak. Tapi mereka keluar dari tanah perbudakan 430 tahun. Lah kalau itu menjadi suatu gambaran untuk perbandingan, kita menjadi atau setan berkuasa atas umat manusia 6.000 tahun. Ya. Terus kapan dibebaskan? Lah inilah tahun Yobel. Ya, berdasarkan dari Kejadian 15 itu ya ditambah 30 tahun. Dan 30 kalau ditambah 30 tahun berarti 2030. Ya.
2030. Saya ya walaupun itu hanya penafsiran, saya tidak bernubuat, itu penafsiran berdasarkan ayat-ayat firman ini kan harus kita lihat, karena Torah itu bayangan, terus kenyataannya bagaimana. Ya, artinya paling sedikit kita mulai dicelikkan, seandainya tahun 2030 apa persiapan kita gitu. Itu bukan hal yang main-main. Ya. Tuhan mau membebaskan kita dari kuasa dosa, kuasa si setan. Kan tadi lagu-lagu kita perhatikan, tahun Yobel, tahun pembebasan. Oh, sekarang ini kan dunia masih dikuasai setan. Tetapi Tuhan memberikan batas waktu hanya 6.000 tahun. Kalau dibilang 6.000 tahun, udah lewat 6.000 tahun. Ya, udah lewat. Karena dari Adam sampai Abraham sampai Yesua itu sudah 4.000 tahun. Kalau dari Yesua sampai kita berdasarkan tanggalan kita 2026. 2026 berarti kan sudah lewat 6.000 tahun. Karena itu ya dengan penafsiran-penafsiran yang ya boleh dinyatakan, biarlah itu menjadi perangsang bagi kita untuk semakin lebih lagi bersungguh-sungguh. Kan tadi lagu-lagu, perhatikan nggak sih lagu-lagu? Mengagungkan Yesua, mengagungkan firman. Meninggikan Yesua, meninggikan firman. Artinya mengutamakan firman lebih daripada yang lain. Ya. Kita belajar, saudara belajar, saya belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk mengerti dengan baik apa sih artinya. Karena firman itu kan semua rahasia. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti firman kalau Tuhan tidak singkapkan. Kita bisa belajar, mungkin kita mempunyai IQ yang tinggi. Kita bisa belajar, tetapi yang kita mengerti itu hanya kulitnya. Yang bisa membuka itu hanya Roh Kudus. Ya. Contohnya kan berkali-kali diingat. Contoh yang paling yang paling nyata itu Paulus. Paulus itu ahli Torah, masalah Torah dia ngelotok. Tetapi dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Yang dia lihat, oh begini-begini. Apa yang tertulis, itulah yang dia ngerti. Karena itu dia membantai anak-anak Tuhan. Karena dia nggak ngerti. Dia beranggapan bahwa apa yang dia kerjakan itu sesuai dan menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Ya. Dan ketika waktunya genap bagi dia, kan segala sesuatu ada waktu. Ya. Tuhan bekerja dengan waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Ketika waktunya genap, dia memanggil si Paulus. Ya. Walaupun orang, khususnya Ananias, curiga kan, Tuhan, orang ini kan penganiaya. Tapi Tuhan Yesus berbicara kepada si Ananias. Orang ini adalah orang pilihan. Ya. Dan ketika dia sudah lahir baru, langsung celik. Setelah dia menjadi anak, langsung tercelik matanya. Tak. Oh, kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam dia. Orang yang pintar bukan merupakan satu jamin dia ngerti firman. Artinya yang bergelar STH, MTH, profesor, doktor, teologia, belum tentu dia ngerti firman. Yang dia ngerti ya seperti Paulus itu ya kulitnya doang. Ya beberapa hari yang lalu. Ya saya dengar lagi ya kebetulan ya lagi lihat-lihat gitu kan. Pelayan-pelayan Tuhan. Ya kalau ini mungkin saudara bisa cari sendiri ya. Karena kebetulannya saya kan lagi iseng-iseng ini. Seorang pelayan Tuhan ya, orangnya sih termasuk ya mempunyai
pendidikan tinggi dalam teologi ya, doktor. Ya dia ngomong kan, ini sebenarnya kayaknya itu rekaman lama, saya ada pernah dengar waktu itu. Tapi ya kebetulan dengar lagi. Ya. Dia bilang, Yesus itu bukan juru selamat, yang juru selamat itu Yahweh. Ya mungkin kalau saudara scrolling ya, mungkin ketemu. Ya saya nggak usah sebut namanya, tapi orang itu ada. Ya. Yesus itu bukan juru selamat, yang jadi juru selamat itu Yahweh. Kemudian ditanggapi oleh yang lain, ya mungkin pendeta juga. Ya. Salah itu ya, menurut dia salah. Kalau saya berkata, ya dia nggak bilang salah sih. Yesus itu nama aslinya Yeshua. Itu artinya Tuhan menyelamatkan. Ya, lalu dalam hati saya, Tuhan yang mana? Itu sama-sama ahli-ahli teologi ya. Orang yang ahli teologi ya belum tentu dia mengerti firman. Memang Yeshua itu kalau ditulis dalam bahasa Ibraninya, yaitu Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Jadi apa yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal ke-43, kita lihat ayat 11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Ya orang itu sih benar, ngomongnya benar. Yesus itu bukan juru selamat, tapi Yahweh. Tapi kan Yesus ini siapa? Ya. Kalau dia pakai nama Yesus, saya pernah mengatakan dari tempat ini. Ya, orang sih kalau dengar ya mungkin kupingnya merah. Yesus itu kan kalau saya boleh katakan turunan dari Inri, Yesus. Ya. Bahasa itu kan pakai bahasa Latin. Inri, Yesus, Nazarenus, Rex Iudaerum. Tapi Yesus itu bukan nama juru selamat. Itu nama dalam bahasa lain. Ya mungkin dewanya dia. Karena itu dari tempat ini saya berani katakan. Yesus itu ilah yang lain. Ilah yang lain. Karena itu saya berani mengatakan dari tempat ini. Dan kau yang mendengar di sana. Berkali-kali supaya gampang mencernanya. Gampang mencerna Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu. Kita gampang cernanya. Coba kita lihat lagi. Ya. Karena hal-hal ini ya harus kita perhatikan ya. Berhubungan dengan ayat-ayat yang kita baca tadi kan. Kalau kita cuma baca gitu aja ya. Ya tapi ya kalau kita nggak hati-hati ya berbahaya. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kalangan ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Satu nama ya, bukan nama-nama lain. Tapi nama lain. Ya. Yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Walaupun kita bisa baca di atasnya. Mereka berbicara tentang Yeshua. Tetapi kalau ini yang kita ambil, satu ayat ini aja. Ya. Terus kita bandingkan dengan apa yang tertulis dalam kitab Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Kita lihat. Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti setelah meletakkan di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota. Dan itu perhatikan, telah dituliskan dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Kalau ini kita ambil, kita masukkan ke Kisah Rasul 4 ayat 12 tadi. Mau pakai nama yang mana? Mau pakai nama yang mana? Nama Ibrani, nama Yunani, nama Latin. Yesus itu saya percaya dari nama Latin. Yesus. Turunannya jadi Yesus. Dan saya percaya kalau orang pakai nama Yunani, nama Latin, nggak akan mendapatkan keselamatan. Kan jelas Kisah Rasul tadi.
keselamatan hanya ada pada satu nama. Bukan nama yang lain, satu nama. Dan firman Tuhan jelas katakan, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi nggak bisa nama lain. Ya. Jadi kalau mungkin nanti kalau saudara dengar apa yang tadi saya katakan tentang dua orang, ya kelihatannya ahli-ahli teologi, ya cuma tahu luarnya doang. Memang Yesus itu bukan juru selamat. Di tempat ini saya katakan Yesus itu adalah nama berhala. Bukan nama juru selamat. Yang juru selamat itu Yahweh. Tetapi karena dia nggak ngerti bahwa seharusnya dia serahkan, dia jelaskan Yesus itu, ya yang lain ini mengatakan dalam bahasa Ibrani Yeshua. Tapi artinya Yeshua itu Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mana? Kita harus jelas, Yotsin bawain, Yahweh yang menyelamatkan. Waktu ini bukan lagi waktu main-main. Kalau seandainya tafsiran itu benar tahun 2030, engkau pakai nama Yesus, jangan harap engkau mendapatkan keselamatan. Nggak bisa. Tahun pembebasan sudah semakin dekat. Nama itu harus dipulihkan. Kita sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan terombang-ambingkan karena ya pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, saya mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Dengan adanya alat streaming ini kan kita bisa menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Mereka dengar, cek apa yang dikatakan itu benar apa salah sih? Orang Ibrani itu enggak ada yang panggil Yesus. Mereka panggil Yeshua. Kan gampang, tinggal buka aja di HP-mu itu lagu Ibrani, ya Yeshua. Ya. Dan kita harus ingat bahwa orang Ibrani nggak semuanya juga panggil Yahweh. Tapi belakangan ini sudah mulai banyak lagu-lagu ya, walaupun lagu-lagu itu saya pikir itu pakai AI ya. Mereka panggil Yahweh, Yahweh. Tapi ada juga yang tetap Yehova. Kalau Yehova nggak masuk dengan haleluya. Bisa tanggung saya. Karena haleluya itu pujilah Yahweh. Kalau Yehova, ya repot. Haleluya, nggak ada ayatnya. Tapi ya sebagian orang Ibrani memang masih pakai nama itu. Tapi nggak heran, karena akan datang waktunya Tuhan akan menulis Torahnya dalam hati sanubari mereka. Tuhan akan tulis dalam hati mereka. Ketika itu yang sekarang panggil Yehova, yang sekarang panggil Adonai, yang sekarang panggil Hashem, mereka akan berbaik. Ya sama seperti Paulus itu. Karena itu kan janji Tuhan. Dia akan tulis Torahnya dalam hati sanubari. Karena sekarang ini banyak ya namanya Yahudi Yudaisme itu. Mereka belum terima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih menunggu. Hanya sayangnya kan di Indonesia juga ada Yudaisme. Tapi ya Yudaismenya nggak tulen seperti di sana. Yudaisme tapi juga ngakunya Yesus atau Yeshua. Ya sudah. Campur aduk. Ya. Sehingga akhirnya karena tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya baptis orang juga ngawur-ngawur. Pakai nama yang salah. Nah kita ya memang kadang-kadang ya sulit ya untuk kita menyatakan sesuatu itu sebagaimana tertulis. Sulit orang menerimanya, tetapi dengan waktunya yang semakin dekat. Ya, saya ya oleh kasih kemurahan Tuhan diberikan keberanian ngomong aja. Kalau kau percaya Yesus, jangan harap engkau mendapatkan keselamatan. Kan ini jelas dikatakan. Ada 3 bahasa. Yeshua dengan jelas menyatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya dalam Yohanes
4 ayat 22. Jadi semuanya itu harus saling berkaitan supaya jangan salah. Kau panggil Yesus, Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya tempatmu bukan di sorganya Bapa Yahweh. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Ya banyak orang yang nggak kenal Yeshua. Yang dia kenal Yesus. Ya. Loh kita sebagai orang yang harusnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita harus berani menyatakan. Terlebih dengan jawatan-jawatan yang Tuhan berikan. Ya, kita sudah sering kali belajar dari Efesus pasal 4 ayat 13 menyatakan. Tugas 5 jawatan ini untuk membawa orang memiliki pengenalan yang penuh dan benar tentang Tuhan. Tentang firman. Kita lihat lagi Efesus 4 ayat 13. Ini tugas-tugas para 5 jawatan ya. Termasuk di dalamnya saudara ada di situ. Paling sedikit sebagai penginjil. Kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim. Pengenalan penuh akan firman. Sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Masiah. Ini tugas 5 jawatan. Loh kita berani menyatakan apa yang tertulis. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ya kalau saudara nanti baca dari Ulangan 24-25. Nanti kan juga ada pengadilan-pengadilan. Dalam pengadilan itu harus berani menyatakan. Yang benar ya benar, ya salah ya salah. Tidak bisa di tengah-tengah, nggak bisa. Lah kita dari tempat ini karena kita tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat. Banyak orang Kristen percaya Yesus. Bukan saja di Indonesia ya. Di seluruh dunia. Karena itu saya berdoa setiap hari. Nah, saya himbau saudara juga berdoa. Agar oleh kasih kemurahan Tuhan. Mata mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Dicelikan mata rohani dan jasmani mereka. Sehingga mereka paling sedikit kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dengarlah orang Yahudi itu. Dengar. Lihat. Mereka memanggil siapa nama juru selamat. Ya. Kan kalau ya di luar, apalagi di Amerika sana kan campur-campur. Kadang-kadang Jehovah, kadang-kadang Jesus. Gimana. Gak bisa begitu. Kita harus tetap kata hanya Yeshua. Karena kisah 4:12 itu. Kalau engkau tidak panggil itu, jangan harap selamat. Kan tidak ada nama lain, bukan nama-nama. Tapi nama lain, only single. Hanya satu nama. Gak bisa main-main. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita harus berani menyatakan. Karena itu saya berusaha melengkapi saudara juga. Sehingga kita ketika ada orang yang nanya, kok nama Yesus bilang nama, saya bilang itu nama ilah ya. Ilah yang jangan ada padamu ilah yang lain. Nah, itu kan salah satu perintahnya. Engkau panggil Yesus, Yesus. Di sorga itu gak ada nama Yesus. Gak ada karena Yesus itu bukan berasal dari Ibrani. Nah saudara juga harus bisa menerangkan dengan baik. Ya, banyak orang ya gampang lah. Apalagi sekarang yang zaman sekarang kan. Nah kan keselamatan dari bangsa Yahudi. Coba ketiklah Yesus itu dalam bahasa Yahudinya apa sih? Ya Yeshua. Lo panggillah nama itu. Jangan panggil nama yang lain. Dahulu kita panggil nama itu. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Karena kita nggak ngerti ya kita panggil nama ilah yang lain. Tetapi ketika waktunya genap. Tuhan menyingkapkan namaku yang asli ya ini. Jangan kau beralih. Ya.
Karena ketika datang waktunya kasih karunia itu kembali kepada bangsa Israel, hati-hati. Ya. Hati-hati karena ada tertulis. Ya. Hal seperti ini kan kita harus perhatikan. Karena ini kan tertulis bukan asal ngomong. Kita lihat dalam Amos pasal ke-8 ayat ke-11. 11 dan 12. Katailah waktu itu tiba firman Tuhan Yahweh bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kelaparan akan air. Tetapi kelaparan mendengar firman Yahweh. Nah mereka akan berkelana dari laut ke laut, dari utara bahkan sampai ke timur. Mereka akan mengembara untuk mencari firman Yahweh. Nah mereka tidak akan menemukannya. Kalau Roh Kudus sudah kembali kepada bangsa Israel, artinya masa anugerah sudah selesai. Kita melihat kan, ketika si Paulus berencana untuk memberitakan firman ke Asia, ya, tetapi Tuhan melarang mereka. Kita lihat Kisah Rasul 16. Ayat ke-6. Selagi melintasi Frigia dan negeri Galatia. Perhatikan ini. Karena dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman di Asia. Coba kita lihat terjemahan LAI-nya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mereka dari Yerusalem mau pergi ke Asia. Tapi dicegah Tuhan mereka pergi ke Eropa. Dari Eropa nyeberang ke Amerika. Terus muter. Sekarang sudah sampai di Jazirah Arab. Pangeran pun bertobat. Selangkah lagi kembali ke rumah. Ke Israel. Kalau itu sudah terjadi, orang di luar Israel nyari-nyari firman gak bisa. Gak bisa lagi. It's too late already. Terlambat sudah. Karena itu inilah masa anugerah. Nah, jangan sampai kita karena mengeraskan hati, karena kan banyak orang, wah, udah di gereja ini terus. Bukan masalah gerejanya. Bisa tanggap ya. Bukan masalah gereja, masalahnya yang diajarkan di gereja itu benar atau tidak. Kita tidak mau larang orang mau ibadah di mana. Mungkin kita lain dia dibaptis terus. Mau ibadah di mana, terserah. Yang penting makananmu harus kau perhatikan. Karena yang menentukan apa yang kau makan. Ya, untuk pertumbuhan rohanimu. Nah itu yang paling penting, bukan masalah gerejanya. Tetapi apa yang ditaburkan di gereja itu. Kalau bukan kebenaran firman, hati-hati. Ya karena itu ya ada beberapa orang yang kami layani kan. Mereka nggak mau ibadah di gereja. Karena sudah tahu di sana yang dipanggil nama ilah lain ya, mereka mengikuti streaming begini. Ya, bukan mau mengatakan kita hebat, bukan firman itu yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka butuh firman karena firman itu karena ada tertulis yang seringkali disampaikan dari tempat ini. Firman itu pertama membersihkan. Firman itu menguduskan. Firman itu memurnikan. Firman itu menyempurnakan. Ya, nah itu kan tertulis semua. Di mana ya udah berkali-kali kasih tahu, cek sendiri. Ya. Supaya kita menjadi manusia sempurna karena Yeshua atau firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Dan kesempurnaan itu terjadi kata Efesus tadi kalau saudara baca terus. Diajarkan oleh mereka yang diberikan tugas dalam 5 jawatan.
Membawa jemaat untuk menjadi manusia yang sempurna. Ingat gak tadi? Dalam Efesus 4 ayat 13. Artinya, aku gak ada tugas. Paling sedikit saya berani kata engkau sendiri adalah paling sedikit penginjil. Penginjil artinya bertugas memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Apa kabar baik? Harusnya kau binasa. Tetapi kalau engkau percaya Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata Efesus tadi, engkau pasti selamat. Keselamatan tidak ada di dalam nama yang lain, hanya nama Yeshua. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak, ya kita bersyukur. Kita belajar ya. Kadang-kadang kalau kita dengar berita-berita di media-media kan percakapan dengan para pelayan Tuhan. Percakapan apologet. Ya perhatikan aja, kadang-kadang kasihan. Ya bukan kita mau katakan mereka kan rata-rata bergelar tinggi-tinggi. Tapi dari situ kita melihat pengetahuannya ya kayak si Paulus itu. Saya berani menafsirkannya. Paulus itu kalau zaman sekarang itu doktor. Tapi dia nggak ngerti apa-apa. Dia ngerti kulitnya doang. Kulitnya artinya berdasarkan Torah, orang bekerja pada hari Sabat binasakan. Tapi Yesus bilang kan, tidakkah engkau baca Torah menyatakan para imam mempersembahkan korban hari Sabat. Tapi dia dibutakan ya karena bacanya yang ngerti kulitnya doang. Setelah dia mengerti menjadi anak baru terjadi pertobatan bagi orang-orang yang dia layani. Tapi kan firman yang dari mulut dia sendiri berkata kan, apa yang kau tabur itu kau tuai, kan gitu kan? Loh dia bunuh orang, dia nyiksa orang, akhirnya dia dihajar. Dia dihajar sama ya hukum tabur tuai itu. Jadi nggak heran kita melihat di sini ya itulah cara-cara Tuhan juga mengajar saudara dan saya. Kita lihat ya 2 Korintus 11 ayat ke-24. Dari orang-orang Yahudi aku telah menerima 5 kali 40 kurang 1 pukulan. Dia dihajar ini. Ini berdasarkan kita baca Ulangan 25 ayat kedua dan 3. Akan terjadi apabila orang yang berbuat salah itu seperti seorang anak yang patut didera, hakim harus menjatuhkannya dan dihadapannya dengan jumlah dera yang setimpa dengan kejahatannya. Dia dapat memberi orang itu 40 deraan. Janganlah ia menambahi supaya jangan melebihi dan memukulnya dengan lebih banyak pukulan lagi sehingga saudara menjadi tidak dihormati di hadapan matamu. Loh, ini kan Torah. Apa yang dia derita tadi di dalam 2 Korintus itu 40 kurang 1 ya supaya jangan lebih kan. Kenapa? Karena dalam pandangan orang Yahudi atau orang-orang Farisi dia salah. Karena itu dia didera, dicambuk 5 kali 40 kurang 1. Ya. Tetapi karena dia sudah lahir baru dia merasa ya senang. Kan beberapa kali firman Tuhan katakan. Para murid pun ketika disiksa oleh orang-orang Farisi Saduki, mereka merasa senang. Boleh turut ambil bagian penderitaan yang pernah dialami oleh gurunya. Yaitu Yeshua Masiah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, panjang lebar. Terus apa hubungan dengan bacaan-bacaan kita tadi kan? Yeshua kata firman Tuhan. Digambarkan sebagai pengantin laki-laki. Berbicara perempuan atau istri, berbicara jemaat, berbicara saudara dan saya. Ya,
Kalau saudara baca-baca tadi, kan kelihatannya sepele-sepele aja. Ya. Saya dikatakan seorang suami udah gak suka sama istrinya diceraiin. Terus si perempuan kawin lagi dengan orang lain gak suka lagi diceraiin. Nah, berdasarkan firman Tuhan tadi, dia tidak boleh kembali kepada suami yang pertama. Ya, nah, kita coba melihat, ya karena ini kan bayangan dalam kehidupan nyata sebagaimana firman Tuhan. Ya, kelihatan kan, kok bisa gitu sih? Nah, kita harus melihat kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Tetapi kita coba menggambarkannya. Maksudnya apa ini? Ya, kita lihat Ibrani pasal ke-6. Kita baca ayat ke-4 mulai. Sebab mustahillah orang-orang yang satu kali pernah diterangi, yang merasakan karunia surgawi, dan yang menjadi mitra Roh Kudus, dan yang mengecap firman Elohim yang baik serta mujizat-mujizat masa yang akan datang. Perhatikan ayat 6. Lalu ketika murtad memperbaharui diri lagi dalam pertobatan dengan menyalibkan kembali putra Elohim, ganti diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau saudara baca ini agak bingung. Kita lihat terjemahan Elai. Sebab mustahillah. Sebab mereka yang pernah diterangi ini ya, Elai. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Namun perhatikan, murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Ini firman. Ya. Seorang suami yang tidak menyukai istrinya karena didapati tidak baik, kata firman yang kita baca, diusir. Artinya kita bisa nafsirkan, orang yang sungguh-sungguh sudah tidak mau lagi melakukan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan izinkan dia pergi. Atau bahkan kasarnya, silakan kau cari tempat lain. Tapi kan di situ ada dua suami kan. Cari ke tempat lain, beribadah di tempat lain. Tapi kelakuannya juga tetap tidak berubah. Dan tidak mungkin orang seperti ini kembali lagi. Karena berdasarkan firman Tuhan. Saya kadang-kadang kalau ingat ayat-ayat ini, ya kita tidak menghakimi. Tapi orang-orang yang pernah beribadah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, kemudian kembali kepada ilah yang lain. Ya, saya tidak menghakimi berdasarkan ayat ini. Enggak mungkin. Bisa tangkap maksud saya? Enggak mungkin. Kita baca Ulangan pasal ke-30. Ayat ke-15. Ya, tapi kalau ini sudah baca semua ya, Ulangan 30. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ada dua hal ya. Hidup, untung. Hidup dan untung, atau mati dan celaka. Ya. Atau terjemah lain, kutukan. Yang pada hari ini kuperintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu, untuk berjalan dalam jalan-jalannya, untuk melihara perintahnya, ketetapannya, peraturannya, engkau akan hidup dan bertambah banyak. Ya. Dan Yahweh Elohim akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk memilikinya. Namun, perhatikan ayat ini. Apabila hatimu berpaling dan engkau tidak mendengarkan, engkau disesatkan, sujud kepada ilah lain dan melayani mereka, pada hari ini sudah kunyatakan kepadamu bahwa kamu pasti binasa. Kamu tidak dapat lanjut umurmu di negeri yang engkau masuk ke sana dengan menyeberangi Yordan dan seterusnya. Saudara baca Ulangan 30 ini dari ayat 1.
Tuhan tegas. Ya. Karena itulah bangsa ini dihukum oleh Tuhan. Lebih dari 2.500 tahun. Karena mereka menyangkali Tuhan mereka. Mereka beribadah kepada ilah yang lain. Diperlukan waktu ribuan tahun untuk pemulihan. Ya, Tuhan memang mengasihi bangsa ini. Ya, walaupun dikatakan, walaupun ini sebagian besar dibuang kemana-mana. Tapi Tuhan tetap memelihara, ada beberapa orang yang tetap setia. Dan pada akhirnya ya terjadi yang seperti sekarang. Ya, berdasarkan perhitungan yang pernah diajarkan. Kurang lebih 2.500 tahun sejak zaman Daniel. Ya, kalau berbicara zaman Daniel kan berbicara zaman Nebukadnezar. Zaman pertama raja setelah raja-raja diperingati berulang kali raja-raja Israel, raja-raja Yehuda diperingatkan oleh para nabinya. Mereka tetap keras kepala. Akhirnya kerajaan Israel dibubarkan. Terpencar kemana-mana, 10 suku habis. Dan kerajaan Yehuda terdiri 2 suku. Mereka kebanyakan memang dibuang ke arah, ya pertama ya ke arah Babylon. Baru kemudian Media Persia. Kemudian orang-orang Yehuda ini ada yang kembali. Ya kalau kita bacakan di dalam zaman Media Persia. Banyak yang kembali ke Israel. Tapi yang kerajaan Israel sendiri yang 10 suku tersebar kemana-mana sampai saat ini. Tetapi sesuai janjinya, kemanapun engkau disebarkan, waktu Tuhan mereka akan ditarik kembali. Dengan cara Tuhan, baru-baru ini kan di India berapa ribu keluarga, berapa kan, tapi kan bertahap. Nah, kalau saya nggak salah sampai tahun 30 semuanya sudah kembali ke tanah Israel. Itu yang di India. Nah, luar biasa kan? Kerjasama yang luar biasa antara Israel dengan pemerintahan India. Dan banyak lagi di tempat-tempat lain. Sesuai janji itu mereka akan berkumpul kembali ke tanah Israel. Dan Tuhan punya kuasa untuk menggenapkan apa yang dia katakan. Kemanapun engkau kucerai beraikan, aku akan membawa engkau kembali. Karena itu dikatakan, hai utara serahkan. Hai selatan, hai barat, air itu biarkan umatku kembali. Ya dengan cara Tuhan. Ya. Dan itu saat ini sedang terjadi. Ya. Dan saya percaya ketika mereka sudah kumpul, ya pasti pemulihan itu terjadi. Tuhan akan menuliskan Torahnya dalam hati sanubari bangsa ini. Sesuai janjinya, ya banyak ayat di dalam firman Tuhan, baik di dalam Yeskiel. Ya kalau kita lihat Yeskiel ya. Kita lihat Yeskiel 36. Kita baca mulai ayat 24. Jadi saudara bisa baca di Ibrani, Yeremia, ya banyak ya tapi kita baca di Yeskiel 36 ayat 24. Aku akan mengambilmu dari antara bangsa-bangsa itu dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan membawa kamu kembali ke negerimu. Kemudian aku akan memercikan air yang jernih atasmu dan kamu akan menjadi air. Aku akan membersihkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhalamu. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan menaruh yang baru di dalam kamu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Aku akan berikan kepada hati daging
Aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapanku dan kamu akan memelihara peraturanku dan melakukannya dan seterusnya. Ini janji Tuhan. Ini ribuan tahun yang lalu. Ya, zaman Yesus kali ini kurang lebih 500 tahun sebelum Yeshua. Artinya kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Digenapkan. Nah, saat ini sedang terjadi. Loh, kita harus jaga-jaga. Kalau nanti Roh Kudus kembali, kan dia bilang ini kepada mereka. Loh, apa yang dikatakan Amos sudah terlambat. Mau cari-cari firman udah gak ada lagi. Masa anugerah bagi bangsa di luar Israel. Ketika Tuhan sudah memulihkan umatnya. Masa anugerah sudah selesai. Anugerah kembali kepada mereka. Kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Karena mereka tidak setia kepada Bapa Yahweh. Diusir. Akhirnya mereka menyembah kepada berhala-berhala. Ya. Tetapi sesuai janjinya akan datang waktunya. Lalu mereka akan menyembah berhala. Tadinya. Itulah dikatakan kasih Tuhan. Ya. Sulit kita menerimanya dengan akal sehat kita. Walaupun dia katakan bangsa Amon, bangsa Moab, tidak boleh menjadi bagian daripada jemaat Tuhan. Kita sudah belajar. Tetapi Rut kok bangsa Moab. Bahkan dari Rut ini lahirlah akhirnya Yeshua. Artinya, tapi kita harus lihat pertobatan si Rut. Bangsamu adalah bangsaku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Ada satu pengakuan bahwa yang bernama Yahweh itulah Tuhannya dia. Ada demikian juga kita bangsa yang menamakan diri umat Tuhan. Mungkin sekarang masih manggil nama-nama Yesus, Yesus, Yesus. Masih memanggil nama ilah-ilah yang lain. Engkau melupakan nama yang dahulu Bapa ya perkenalkan kepada Mose. Namaku Yahweh. Sekarang kan banyak yang namanya ahli-ahli kitab, ahli-ahli teologi, memplesetkan nama itu. Aku ada sebagaimana aku ada. Nah, bagaimana? Nggak mau baca ayat yang lain. Ya. Nah, kita lihat ya, Keluaran pasal berapa itu? 3. Hal seperti ini sebagai bekal buat kita semua. Karena bisa aja kita menjadi bagian daripada orang yang Tuhan mau pakai untuk menyatakan kabar baik. Kita baca Keluaran 3 ayat kita baca mulai ayat 13. Mose berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel. Dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan yang banyak dipakai sama pelayan-pelayan Tuhan, ngakunya sarjana-sarjana teologi, ini yang dipakai. Berfirman Elohim kepada Mose, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Ini yang dipakai. Aku ada itu bukan namanya. Elohim berfirman ayat 15, perhatikan. Kepada Mose, katakan demikian kepada Bani Israel. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yesa, Elohim Yakub telah mengutus aku kepada. Itulah namaku untuk selamanya. Loh, ini gak disebut sama mereka. Kenapa gak disebut? Karena diterjemahkan Yahweh itu Tuhan. Coba kita lihat terjemahan LI di ayat 15. Elohim berfirman ayat 15. Selanjutnya ini pakai nama yang lain. Ya,
kepada Mose, bagianlah kepada Tuhan, lu siapa namanya? Ini kan yang menyesatkan. Jutaan orang Indonesia akhirnya manggil nama ilah yang lain, bahkan tetap ngotot. Ya. Tetap ngotot, ini sebelum agama lain ini sudah pakai. Masalahnya itu bukan nama Tuhan dari bangsa Israel. Bisa tangkap maksud saya? Loh memang ini sudah dipakai oleh sebelum agama-agama lain pakai. Bisa aja itu suatu kebenaran. Berdasarkan sejarah mungkin menurut mereka. Tetapi itu bukan Tuhannya Israel. Dan itu tidak akan menyelamatkan. Kita lihat. Ya, hal seperti ini kan kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita salah. Kita lihat 1 Korintus 8 ayat ke-5. Sebab bahkan jika barangkali ada yang disebut ilah-ilah baik di langit maupun di bumi. Perhatikan ayat ini. Sebagaimana memang ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Yang mana? Bukan lagi waktunya kita main teka-teki. Harus tunjuk nama yang benar itu Yahweh. Nama juru selamat yang benar itu Yeshua. Kalau nggak percaya kau dengar orang Israel. Dari mana keselamatan itu dijanjikan? Ya. Tetapi orang yang pernah mengenal nama itu. Kemudian berbalik memanggil nama ilah lain. Hati-hati jangan sampai kitab Ibrani tadi terjadi. Ya, tidak mungkin bertobat lagi. Itu firman Tuhan. Tetapi saya pribadi. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya itulah saya katakan kasih Tuhan itu nggak bisa kita mau pikir-pikir bagaimana besarnya. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia adil dan adil. Sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Orang-orang itu kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, bisa terjadi hal ini. Selama masa anugerah. Kalau udah lewat masa anugerah ya udah lewat. Ya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan itu tegas. Orang yang gak benar, kalau ayat-ayat tadi yang kita baca ya. Tidak benar, diusir. Ya, malah nyarinya ilah yang lain. Mau kembali gak bisa. Lah itu menggenapkan Ibrani tadi. Dan kalau kita baca ya dari ulangan pasal, kalau saudara baca nanti kan. Ulangan 24 seterusnya tadi. Saya mencatat, saya nyatat loh. Dari ulangan 24, ulangan 25. Paling sedikit ada 17 hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari anak-anak Tuhan. Ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, kita belajar. Nah, satu hal yang mungkin harus saya ingatkan. Karena saya pernah dengar dari kuping saya sendiri, dengan kuping saya sendiri. Ada pengajaran yang bisa menyesatkan. Ada seorang pelayan Tuhan ya, karena dia menyiarkan di media sosial ya saya dengar. Nah, kita harus berani mengoreksi itu salah. Dia katakan begini, saudara harus menyiapkan sekian persen untuk orang miskin. Nggak ada ayatnya itu. Ya, nggak usah saya biasanya nggak kenal orang ya teman saya dengar. Harus menyediakan berapa persen untuk orang miskin. Nggak ada ayatnya. Ya, kita lihat dari Imamat 23. Imamat 23 ayat 22. Orang miskin itu bukan dapat persembahan ya, hati-hati. Jangan sampai salah dengan pengajaran-pengajaran. Kelihatannya benar. Kelihatannya kan benar. Oh harus kan ada yang berbicara masalah perpuluhan 10%. Jangan lupa ya untuk orang miskin harus sekian persen. Mana ayatnya? Nggak ada ayatnya. Jadi kita harus berani menyatakan yang benar.
Ya kalau orang itu dengar ya bagus, supaya dia belajar, jangan menyesatkan orang dengan mengajarkan yang tidak benar. Ya, kita lihat Imamat 23 tadi ayat 22. Dalam menuai hasil ladangmu, engkau tidak boleh memanen habis sampai pinggir ladangmu. Saat kamu menuai dan engkau tidak boleh mengumpulkan sisa-sisa panenmu, perhatikan, karena kamu harus meninggalkannya bagi apa? Orang miskin dan pengembara. Ini bagian orang miskin. Itulah yang dicontohkan ketika Ruth ikut mertuanya. Ya mereka kan gak punya ladang lagi. Kan harus ditebus ladangnya karena mereka sudah pergi. Lah si Ruth ini diperintahkan sama si Naomi. Ya carilah jelai-jelai. Dia pergi ke tempatnya si Boas. Lah si Boas ngomong sama pegawainya. Jatuhkan beberapa bulir biar dipungut. Lah ini mengikuti ini. Jadi jangan ikut pengajaran harus kasih sekian persen untuk orang miskin, nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca juga tadi, ya, kita lihat di dalam Ulangan pasal ke-20 berapa tadi? 24 kita baca ayat ke-19. Apabila engkau menuai di ladangmu dan telah melupakan seberkas di ladang, jangan engkau kembali untuk mengambilnya. Harus itu menjadi bagian orang asing, anak yatim atau janda, supaya Yahweh Allah yang memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Ya, juga apabila engkau mengguncangkan pohon zaitunmu, janganlah mencari dalhan di belakangmu. Harus itu menjadi bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan buah anggur dari kebun anggurmu, janganlah memetiknya sekali lagi. Haruslah itu menjadi bagian orang asing. Jadi kalau menuai memang harus sengaja diberikan. Khusus bagi orang miskin, orang-orang pengembara, janda. Artinya apa? Namanya orang miskin bukan hanya begini aja. Dia harus kerja untuk dapat makanan. Karena firman Tuhan kata, jangan kasih makan orang yang gak kerja. Saya tanggap. Jadi kalau orang miskin dapat sekian persen, dari mana ayatnya? Nggak ada ayatnya. Ya kita harus berani menyatakan apa yang tertulis. Dan orang yang mungkin pernah ngajarin itu juga dengar. Supaya jangan salah ngajar. Salah ngajar berlakulah Yakobus 3 ayat 1. Dan engkau yang main tangkep aja, ya hati-hati. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh kita belajar. Dari apa yang ditulis oleh Torah kita coba belajar. Karena itu ya saya mencatat paling sedikit ada 17 item ya. Kalau saudara baca di Ulangan 24-25 itu ya bisa melihat. Pelajari. Memang itu bayangan. Tetapi dalam wujud nyatanya apa? Ya, seperti yang tadi laki-laki berbicara pengantin laki-laki, itu ada berbicara Yesua. Kalau sudah, kenapa diusir kan gitu? Karena nggak beres kelakuannya. Tetapi kita percaya dengan cara Tuhan, di dalam jemaat Tuhan, kalau orang itu memang bukan pilihan Tuhan, dia akan keluar sendiri. Karena apa? Karena ini masa penyaringan. Tidak akan pernah bisa tahan dengar firman. Padahal firman itu tertulis. Atau ya tingkahnya sendiri nggak beres. Ya akhirnya keluar sendiri. Ya bukan kita mendoakan bahwa yang sisa itu, yang ada itu adalah orang yang pasti bagus. Bukan, kita sedang diproses, sama-sama diproses. Yang nggak benar, yang nggak mau diproses. Yang proses itu kan firman yang memproses. Melalui juga kehidupan kita diproses. Apakah kita mau saling merendahkan diri, saling melayani, saling mengasihi. Nah, itu kan cara Tuhan. Berbagai macam karakter manusia.
Nah, kalau berbicara tentang pengantin tadi, ingat, ya, Tuhan memberikan kepada Adam Hawa. Kan dia bentuk si Adam. Pertama kan Tuhan membentuk si Adam dari tanah kan, dari debu tanah. Kemudian Tuhan membentuk binatang-binatang. Ternyata tidak ada yang cocok untuk menjadi. Saudara baca nanti dalam Kejadian pasal 2. Ya, ada yang cocok. Padahal ya kalau kita boleh tafsirkan kan, dia ciptakan binatang-binatang ini, di situ ada ular itu, ada si nahas. Nggak cocok. Ya. Baru diciptakanlah, dibuatlah si Hawa. Ya, diambil itu. Kemudian setelah dibentuk oleh Tuhan, dibawa kepada si Adam. Artinya pasangan hidup yang cocok itu berasal dari Tuhan. Ya. Kehendak Tuhanlah untuk kita saling mengasihi, saling menghormati dalam kehidupan suami istri. Walaupun dalam kenyataan, ya harus kita akui. Ya, biasanya kalau saya melayani orang gitu kan. Antara suami dan istri mempunyai latar belakang kehidupan budaya yang berbeda. Tetapi kalau bersepakat untuk jadi satu, ya berusaha untuk saling menerima, saling mengerti. Dan itu hanya bisa dapat terjadi apabila ada kasih Bapa Yahweh di sana. Saya pernah mengajar kepada saudara kan, kalau laki-laki itu kalau perempuan Isa. Dua-dua mempunyai ego sebagai manusia. Ya, mana alias mesin itu adalah api yang menghanguskan. Tetapi karena di dalam kalau ini digabungkan sama Isa, di dalam gabungan ini ada Yod-He, ada Yahweh. Maka rumah tangga itu akan tetap bertahan dengan kasih Tuhan. Dan itulah yang terus kita coba saling mengerti. Ya. Jangan ikut cara dunia. Oh, kalau ada selisih-selisih itu biasa, itu bumbu, itu setan. Ya. Saya tidak pernah mengajarkan kalau bertengkar itu bumbu perkawinan. Itu kan seringkali dengar itu enggak? Oh, orang dunia itu bumbu perkawinan, itu bukan bumbu perkawinan, itu setan mau menghancurkan rumah tangga. Artinya di situlah kita coba mengerti, oh ternyata dia begini ya, cobalah saling mengerti. Dan itulah yang terjadi dalam pembentukan Tuhan kepada kita. Kita dibentuk oleh firman-Nya. Dan seringkali karena daging kita ini, yang berasal dari sejak ketika Tuhan mau kikis, berontak terus. Tetapi kalau kita adalah umat pilihan Tuhan. Walaupun daging kita kan firman Tuhan katakan. Firman itu lebih tajam daripada pedang mata dua manapun. Yang menusuk amat dalam, yang sanggup membersihkan tubuh, roh, dan jiwa. Firman itu bagaikan api. Firman itu bagaikan palu godam. Daging kita ini, selama kita diproses, kalau kita tidak menguburkan manusia lama kita, terjadi pemberontakan. Ya banyak orang bukti banyak sudah dibaptis. Baptis mungkin cuma ikut-ikutan. Kalau sudah dibaptis sungguh-sungguh mati terhadap dunia. Walaupun kau ditusuk sama pedang, tidak akan terasa. Ketika engkau dibakar oleh api oleh firman, enggak terasa. Ketika dipukul oleh palu godam, enggak terasa. Kenapa? Karena kita sudah mati terhadap dunia. Dan Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Karena waktunya sudah semakin dekat. Tuhan mau saudara dan saya selamat. Ya, karena itu harus ada kerjasama antara kita dengan firman. Karena itu dikatakan dalam kitab Filipi, kerjakanlah keselamatanmu sendiri
Kalau kita mau selamat, biarkan firman itu bekerja. Ketika kita diproses, sakit bagi daging, berdoa, Tuhan berikanku kekuatan. Tuhan berikanku kemampuan. Banyak contohnya. Para nabi juga banyak yang, ya contohnya kayak Elia kan. Elia kabur ke gunung karena dikejar-kejar sama Isabel. Banyak para nabi, banyak para rasul menderita. Tapi mereka tetap bertahan. Ya. Bukan berarti kita harus seperti itu. Ya, masing-masing ada bagian. Nah, kita saat ini sedang diproses oleh Tuhan. Berdoa, Tuhan berikanku kemampuan. Kekuatan untuk tetap berdiri tegak di hadapan hadirat-Mu. Ketika Engkau membersihkan tubuh roh dan jiwaku. Sehingga pada akhirnya Engkau dapati aku, kata 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tidak bercacat celah tubuh, roh dan jiwa. Sehingga kita layak diangkat oleh rohnya. Menyongsong dia di angkasa. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Hati-hati ya dengan ayat-ayat dalam Ibrani. Saya kadang-kadang ya Ibrani pasal 6 itu ketika baca itu. Lihat anak-anak Tuhan kan. Yang sudah percaya Bapa Yahweh. Percaya Yeshua Mashiach. Karena menganggap ini kan masa anugerah. Berpaling. Ya buat saya sih ya gak jadi masalah. Artinya yang kau mau mencari yang kau anggap lebih enak di hatimu. Ya silakan aja. Tetapi Tuhan setia kepada firman. Ya, memang Tuhan berikan pilihan kan dalam ulangan tadi. Mau pilih hidup dan untung atau berkat. Atau mau pilih kematian dan kutukan. Masing-masing diberi kebebasan untuk memilih. Karena itu saudara kita, ya kita berharap. Dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan. Terus menerus. Semakin hari walaupun proses pemurnian itu. Terus terjadi. Tetapi apabila kita terus mematikan kedagingan ini. Proses boleh terjadi karena kita sedang disempurnakan. Tapi kita tidak akan pernah mengeluarkan keluhan. Ya. Mengeluh dalam arti kata kalau mengeluh yang positif Tuhan ya memang penderitaan ini. Ya, ketika kita harus bertahan kan rasanya menderita. Ya. Kan kalau pesta ya gambaran gampang lah. Pesta, waduh makanan enak-enak. Kita diingatkan Tuhan. Ini nggak boleh ya, ini nggak. Yang nggak boleh itu justru enak semua. Betul nggak? Tetapi karena kekuatan daripada Tuhan dimampukan kita tetap menjaga diri. Supaya kita jangan tercela. Karena apa yang kita nikmati. Nah, saya percaya karena kekuatan dari Tuhan. Dia berikan kita kemampuan sampai akhir. Haleluya. Amin.